Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 11 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus yang tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang banyak. Mereka yang dengan setia mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Untuk itu Yesus mengajak para murid untuk memberi mereka makan. Tapi reaksi para murid berbeda. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang? Tapi Yesus justru bertanya, "Berapa roti ada padamu?" "Ada 7 roti." Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisa potongan roti sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang yang diceritakan Injil menggambarkan pada kita satu semangat yang perlu kita hidupi terus-menerus dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Semangat kepedulian. Rupanya sikap ini masih dalam wacana, belum menjadi bagian dari kehidupan kita, belum menjadi semangat kita kaum beriman. Kita masih lebih suka memberi komentar, kita masih lebih suka menjadi penonton. Dalam kehidupan menggereja juga hal ini terjadi. Dengan alat komunikasi yang kita miliki saat ini membuat orang tidak peduli. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan komunitas kita. Anak-anak kita lebih asik dengan HP atau laptopnya ketimbang untuk bercerita bersama keluarga. Kita lebih asik di kamar dengan berbagai macam alasan. Banyak cerita yang menunjukkan bahwa orang tidak peduli lagi dengan sesamanya, bahkan keluarganya. Kita bisa lihat juga saat makan bersama di rumah makan, orang hanya hadir fisik, tapi tangannya asik dengan HP masing-masing. Kita perlu menyadari bersama bahwa saat ini sangat mendesak bagi kita untuk belajar peduli. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk peduli dengan kehidupan sekitar kita. Maka marilah mulai kita biasakan ini dalam keluarga dan komunitas kita. Luangkanlah waktu untuk bercerita bersama keluarga, luangkanlah waktu untuk mendengarkan keluarga, luangkanlah waktu untuk mendengarkan cerita sesama kita. Saudaraku terkasih, pada saat Yesus memberi makan kepada mereka, Yesus peduli dengan mereka. Sekaligus Yesus mengajak kita untuk peduli
membagi kebaikan, membagi berkat, membagi rezeki kepada sesama-sesama kita yang lain, yang sangat membutuhkan. Jangan tunggu kita memiliki segala sesuatu lalu kita membagikan. Dalam kesederhanaan kita, kalau kita tulus membagi, akan selalu ada berkat untuk mereka dan untuk kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berbagi kebaikan kepada sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.